apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang santri di Jepara membacok warga dengan celurit sehingga memicu penyerangan terhadap pondok pesantren. Terbakar api cemburu lantaran mantan pacar bertunangan dengan pria lain. Seorang pria di Cilacap nekat membunuh dan mengubur jasad korban di area persawahan. Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito mengunjungi Candi Borobudur sebagai salah satu situs warisan budaya dunia. Informasi pertama untuk Anda, seorang santri di Jepara nekat membacok warga karena kesal wajahnya dipukul. Peristiwa ini memicu kemarahan warga sehingga menyerang dan merusak pesantren. 3 warga melempar batu dan merusak pagar pondok pesantren Asbabus Syifa Warohmah di Desa Jerukwangi, Jepara karena kesal anggota keluarganya dibacok seorang santri. Korban datang lalu memukul wajah pelaku lantaran kesal istrinya diancam. Tidak terima dipukul, pelaku kemudian menyerang korban dengan celurit. Pengasuh pondok pesantren bersama sejumlah santri berupaya melerai pertikaian namun sia-sia. Korban terkena sabetan celurit saat berusaha kabur. Jadi untuk 2 tersangka ini dalam kasus penganiayaan, yang satu ini yang melemparkan celurit, dengan celurit itu langsung dipegang sama si tersangka BU untuk melakukan perlawanan terhadap korban S. Kedua pelaku, santri berinisial BU dan HM yang memberikan celurit terancam hukuman 5 tahun penjara. 3 saudara korban juga ditetapkan sebagai tersangka penyerangan dan perusakan pondok pesantren. Selain menangkap 5 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah celurit, pecahan batu, linggis, dan potongan besi pagar. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Cemburu mantan pacarnya bertunangan dengan pria lain, seorang pria di Cilacap membunuh mantan kekasihnya, lalu mengubur jasad korban di area persawahan. Pelaku yang juga tetangga korban ditangkap polisi kurang dari 24 jam. Warga desa Menganti di Kabupaten Cilacap tidak menduga perempuan muda bernama Rina tewas dibunuh. Warga kian terpukul karena jasad korban ditemukan terkubur di area persawahan dalam kondisi tanpa busana. Polisi yang melakukan identifikasi dan olah TKP menemukan adanya tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Sehingga dipastikan korban tewas karena dibunuh. Kurang dari 24 jam, polisi meringkus pelaku bernama Ade yang tak lain mantan kekasih sekaligus tetangga korban. Polisi menyita ponsel, cincin, dan pakaian korban serta pakaian pelaku sebagai barang bukti. Tersangka mengaku nekat bunuh korban karena terbakar api cemburu lantaran korban bertunangan dengan pria lain. Kecewa juga cemburu, juga dia bahas-bahas masa lalu terus. Oh, udah berapa lama pacaran sama korban? Sejak SMP. Dia tunangan tanpa kasih kabar dulu gitu, setidaknya ada kabar gitu. Terus dendam gitu? Ya pertama dendam, tapi habis itu kan kontak aku diblokir. Habis itu nggak berselang lama, 3 harian itu dibuka lagi. Dia nanya alamat rumah aku, dia sering ke situ terus. Motif asmaranya karena korban ini tunangan dengan orang lain, sehingga dia marah dan emosi ya. Kalau hubungan korban sama pelaku? Hubungan korban dengan pelaku awalnya dulu berpacaran. Oh, mantan. Ya, mantan pacar. Pelaku tidak hanya kehilangan orang yang pernah berlabuh di hatinya, tetapi juga terancam penjara 15 tahun sesuai dengan pasal 338 KUHP. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Hanya karena merasa dituding mencuri uang Rp20.000, seorang pria di Klaten membunuh seorang perempuan yang merupakan rekan kerjanya, lalu memutilasi jasad korban. Pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah sempat kabur ke wilayah Yogyakarta. Kurang dari 24 jam, Turah alias Daud asal Wonosobo akhirnya menyerahkan diri ke Mapores Klaten.
Turah merasa tidak tenang selama pelarian ke wilayah Yogyakarta. Turah menjadi buruan polisi karena membunuh rekan kerjanya bernama Ratna saat korban sedang tidur di rumah kontrakan di desa Nangsri, Manis Renggo, Klaten. Pembunuhan tergolong sangat keji. Tubuh korban dimutilasi dan menggunakan golok dan pisau dapur. Berdasarkan keterangan tersangka, pembunuhan dipicu rasa dendam dan sakit hati lantaran tersangka dituduh mencuri uang sebesar Rp20.000. Tersangka dan korban merupakan rekan kerja di sebuah tempat penjualan beras. Jumlahnya berapa, Mas? 20.000. 20.000? Kapan itu? Sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Terus itu direncanakan pembunuh itu? Iya. Muncul ide itu dari mana, Mas? Sendiri. Mas, kalau golok-golok dan pisau ini sudah disiapkan sebelumnya atau gimana, Mas? Sebelumnya enggak. Di sini buat apa namanya karung buat beras, jadi buat buka. Nah, Terus goloknya? golok-golok buat rumput sebenarnya. Mana ada di gudang? Rumputnya di gudang. Kenapa kok kepalanya bisa di ruang tamu? Nah, yang saya cari tadi, ya kalau dibilang gimana di luar saya nggak tahu, tapi sama saya puas aja sih. Apa mau niatan mau dibuang, Mas? Polanya? Kalau niat enggak, tapi ya ini bisa puas. Sengaja mutilasi. Iya, Kenapa? Puas itu. juga rapi. Memang dari awal rencana untuk memutilasi, memotong begitu. Ya kalau dibilang berencana sih sebenarnya nggak rencana mutilasi, cuman Memang rencana membunuh. juga. Menyesal nggak? Enggak. Karena adanya sakit hati atau dendam sehingga pelaku mencekik, membanting, kemudian memukul kepala serta kemudian memutilasi bagian tubuh, bagian kepala korban. Sementara jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk diautopsi. Polisi menjerat Turah dengan pasal pembunuhan berencana 340 KUHP sehingga terancam pidana penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun. Golok, pisau, dan pakaian korban serta pakaian pelaku disita sebagai barang bukti. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi lainnya untuk Anda, polisi terus mencari kemungkinan adanya kerangka manusia lainnya yang dikubur di pekarangan warga di Banyumas. Sebelumnya 4 kerangka manusia yang masih bayi sudah ditemukan. Pada Kamis pekan lalu, polisi kembali menggali pekarangan warga untuk mencari kemungkinan adanya kerangka manusia yang masih terkubur. Polisi menduga masih ada korban lain yang dikubur berdekatan dengan kerangka yang sudah ditemukan sebelumnya. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap identitas korban dan pelaku yang mengubur kerangka manusia. Pada tanggal 15 dan 21 Juni, warga menemukan 4 kerangka manusia yang masih bayi terkubur di pekarangan. Saat ini seluruh kerangka telah dikirim ke Rumah Sakit Margono, Purwokerto. Ke dokter forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara forensik dan saat ini kami melakukan penyelidikan. Tentunya tim kami sedang bekerja di lapangan untuk memastikan ya terkait dengan pelaku apakah ini korban aborsi atau dan lain sebagainya. Seorang ayah di Pati diduga menganiaya anak perempuannya berusia 8 tahun. Sang ayah tidak terima karena anaknya menerima kiriman uang dari ibunya yang bekerja di luar negeri. Sambil menangis, anak ini ketakutan karena diduga dianiaya oleh ayahnya. Sang ayah kesal karena anaknya mendapat kiriman uang dari ibunya yang bekerja di luar negeri. Setelah video dugaan kasus penganiayaan anak tersebar di media sosial, polisi langsung meringkus tersangka AS, pria 56 tahun di Desa Mojolawaran, Pati. Tersangka AS dibawa ke Mapolresta Pati untuk diperiksa dengan dugaan penganiayaan anak. Pelaku ini adalah ayah dari korban dan untuk ibu korban atau istri pelaku kebetulan saat ini sedang merantau di luar negeri. Kami semalam juga sudah komunikasikan dengan pihak keluarga. Mereka menginginkan supaya anak-anaknya ini agar diselamatkan atau diberikan perlindungan dahulu untuk nantinya ini akan dijemput oleh keluarga dari ibunya akan dibawa ke Jawa Barat. Ya.
Hubungan AS dan istrinya memang sudah tak harmonis. Tetangga tersangka sering mendengar pertengkaran saat mereka masih tinggal serumah. Tahunnya itu kita kok ada rame-rame aja, tapi saya kan sibuk ada acara sekolah TK, jadi agak pahamnya gitu. Berarti yang menjadi korban ini anak yang keberapa, Bu? Ketiga. Iya. Kalau untuk istrinya sendiri itu di Taiwan itu udah lama, Bu? Mungkin ya setengah tahunan, 6 bulanan. Baru berarti nggih? Iya. Jika terbukti menganiaya anaknya, ia akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Mayat pria lokan yang tertutup bambu di Kota Semarang. Diduga pria itu merupakan korban kecelakaan yang hilang beberapa hari lalu. Petugas Inafis mengevakuasi mayat pria dari dalam selokan di bawah warung makan di pinggir Jalan Majapahit, Kota Semarang. Selama 3 hari pemilik warung makan mencium bau tak sedap. Ia kemudian minta tolong juru parkir untuk mengecek selokan. Saat dicek ternyata ada mayat pria yang membusuk. Diduga pria tanpa identitas ini merupakan gelandangan atau orang dengan gangguan jiwa yang 3 hari lalu tertabrak kendaraan. Dari identifikasi awal ditemukan beberapa luka di tubuh korban. Namun hingga saat ini polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Untuk penyebab kematian kami masih didalami ya. Bu, ada keterangan saksi itu korban tabrak lari, Bu? Itu juga masih didalami, Pak, karena untuk korban saat ini bawa ke rumah sakit untuk divisi